yang harus diingat 3 as tadi. Kan duitnya hanya 35 juta untuk 35, fisik dan 15 untuk non fisik. Artinya ketika dipaksa pun kalau urgent itu mungkin ya untuk pengembangan itu nggak cukup, ya memang harus diusulkan ke tingkat RW, tingkat atas biar nanti betul. Nah, ketika sering bang bolak-balik yang diusulnya. nah, Belas rakyat sih tak. satu meskipun Pak RT RW tidak sebagai pelaksana pun pemerintah hadir, tetap ada insentifnya juga ada, POP-nya ada, itu kan bentuk perhatian kita. Ngoben Ya, hari ini bersama Kabag Pemerintahan Bapak Parminto. Pernah jadi lurah ngapunten camat Kepanjen Kidul. Iya. Nah, sebelum jadi Kabag Pemerintahan Camat Kepanjen Kidul 2 tahun nggih, Pak? Iya, 2 tahun lebih sebulan. Lebih sebulan. Wah, prestasi dengan membawa prestasi yang luar biasa ya, untuk Kecamatan Kepanjen Kidul. Ngapunten, sehat nggih, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Lah nggih. Pandemi ini badan harus fresh, sehat, menjaga kesehatan lagi. Laporan kelurahan ya. Nggih. Iya, betul. Terima kasih Pak Parminto saged rawuh datang podcastnya Kelurahan Sentul. Kita diskusi sedikit mengenai program pemerintah Kota Blitar dan juga nanti apa program bagian pemerintahan, mungkin banyak yang belum tahu. Betul. Dengan personel yang baru ini apa yang ke depan mau dikerjakan bagian tata pemerintahan. Nah, ini yang pertama, saya mungkin masyarakat sudah paham dengan programnya Pak Wali Kota, Pak Wali yang Blitar Keren, okay. Blitar Keren itu kalau tidak salah singkatannya religius, keberagaman religius nasionalis. Ya. Nah, yang kalau sangat terasa sekali kalau di kelurahan itu dana 50 juta sampai 100 juta per RT. Iya. Nggih, niku yang mungkin masyarakat itu tahu ada program tapi belum tahu kayak apa sih program tersebut. Monggo, saged dimulai, Pak. Nggih, terima kasih Mas siswa, Mas Lurah Sentul nih, yang energik. Saya kenal Mas siswa ini sejak saya di Camat Panjen Kidul ini luar biasa. Artinya secara inovasinya muncul banyak dan saya sangat terbantu. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua sobat-sobat podcast. Ini kan ide baru juga dari Pak Lurah Sentul, Mas Lurah Sentul ini. Satu yang ingin kita informasikan bahwa betul mahasiswa, salah satu janji kampanye Pak Wali kemarin yaitu membuat dana 50 juta sampai 100 juta per RT. Dan itu diwadahi namanya program Blitar Keren. Kalau orang sering menyebut karena dana ini ke RT, akhirnya sering dimaknai, sering disebut RT Keren. Program ini satu yang melatar belakangi, kita pernah tahu, sejak saya dulu di Lurah, pernah di Turi, Karangsari, zaman-zaman mulai Orde Baru sampai reformasi sampai sekarang, bahwa musrenbang sudah dilakukan. Sudah zaman Orde Baru mesti musrenbang, sejak musren RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan sampai saat ini kan masih tetap berjalan. Tapi warga ketika mengusulkan kan sering usulannya mesti banyak yang enggak akan di ACC. Nah, bolak-balik kon usul, kon musren alah endi buktinya. Nah, dengan ini Pak Wali ketika mencalonkan kemarin, menangkap, kan yang punya masalah masyarakat itu di lingkungan terendah di RT-nya. Kalau sejak awal RT itu di lingkungan itu masalah bisa diselesaikan, kan memudahkan kita yang lebih di atas. Kelurahan juga lebih bisa memikirkan yang lain, kecamatan ya apalagi pemerintah kota. Tapi tidak menghilangkan peran OPD yang menjalankan itu. Maka dari itu terus dirumuskan apa ya kira-kira. Ya udah, kita pernah melihat, mendengar di Kota Kediri yang pernah melakukan seperti ini, zamannya Pak Wali sebelumnya. Makanya kemarin untuk menguatkan itu ketika Pak Wali sudah jadi, kita 3 camat sama bagian pemerintahan itu diajak untuk
studi komparasi ATM, amati tiru modifikasi Modifikasi. di Kota Kediri. Kota Kediri. Kota Kediri itu pernah melakukan seperti itu. Prodamas kita. Iya, namanya di Nggih. sana Prodamas. Tapi intinya sama. Maksudnya sejak awal ini loh RT, di RT itu ada duitnya, kita beri uang. Nah, 50 juta. Kalau dulu kita musyawarah itu kan angan-angannya tinggi, Nggih. usulnya gini, tapi wujudnya uang belum ada. Nah, sekarang dengan program ini ketika masyarakat rapat musyawarah di RT, dia sudah akan mendiskusikan iki duit 50 juta itu kanggo apa. Nah, kan jelas udah nggak ada anu. Terus dibatasi biar apa itu jelas peruntukannya, karena ini uang negara, APBD kan harus dipertanggungjawabkan. Sepeser pun harus ada jelas pertanggungjawabannya. Makanya diatur, dibuat aturan mainnya sampai ditetapkan dengan peraturan wali kota nomor 46 tahun 2001 tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan melalui program Blitar Keren. Nah, ini kan artinya wujud konkretnya seperti itu. Masyarakat diajak rapat, bicarakan masalahnya di RT-mu apa, terus di RW nanti akan muncul masalahnya sampai seperti ini, berarti kita perlu kegiatan ini. Ini loh enak duitnya sih, 50 juta. Nah, 50 juta itu dibedakan, enggak semuanya untuk fisik. Nah, ini kan dipecah, dibagi. Yang 70% itu untuk kegiatan-kegiatan fisik, misalnya buat saluran air, drainase di lingkungannya, terus ada pavingisasi jalan yang masih belum, bisa membuat mungkin ada gangnya perlu dihias dengan lampu. Itu biar apa yang ada di masyarakat itu. Jadi ini fisik 70%. Non fisik 30%. Bisa jadi contohnya kalau di non fisik di lingkungan itu timbang ibu-ibu PKK pok loh di sana benyanung ngerumpi, nekono kalau enak kan, apalagi sekarang catering lagi menjamur. Perlu mereka biar bisa membantu pelatihan, kita latih bisa dari dana itu. Silakan dilakukan pelatihan. Yang kedua, kalau memang di situ ada anak-anak sekarang kan ketika sekolah juga belum tatap muka secara utuh, dolanannya HP. Dikongkon orang tuanya sih angel. Nah, wis malah dikongkon ngaji angel lah. Ini ketika seperti ini kan bisa diadakan semacam sosialisasi atau anak-anak itu biar edukasi atau apa ya namanya, diundang kayak psikolog atau apa biar mereka nyadari ya seperti itu. Jadi emosional di sana itu bisa untuk ke sana. Yang kedua, terus siapa Pak yang melakukan itu? Kan nggak mungkin RT-nya. Dibentuklah kelompok masyarakat, Pokmas pelaksananya. Nah, Pokmas ini adanya di RW. Artinya ketika di RT nanti Pokmas ini yang akan mengeksekusi menjalankan kegiatan baik fisik maupun non fisik di RT di wilayah RW tersebut. Terus Pokmasnya nanti bayarnya konti Pak. Nah, Pokmas itu diambil dari dana 50 juta tadi. Jadi 5% dari dana 50 juta tadi dipakai untuk Pokmas. Untuk apa saja, nggak mungkin pure. Besok kita hitung itu ternyata 5% dari 50 juta hanya 2 juta setengah. Ya. Kecil sekali ternyata. Suruh menjalankan selama setahun. Nah, tapi alhamdulillah ini luar biasa ternyata dari masyarakat itu jalan ini kan sudah diawali. Jadi di PAK sekarang yang 2021 ini ada pilot project-nya. Karena RT kita sekota itu ada 651. Itu kan luar biasa kalau langsung 50 juta ya 35 miliar sekian itu kan ternyata. Nah, makanya Pak Wali kemampuan APBD harus ditata. Di perubahan APBD 2001 ini khusus untuk 21 RT di masing-masing. Jadi tiap kelurahan menyiapkan satu RT sebagai pilot project-nya. Nah, ini bisa dilihat, artinya memang kemarin tim kota yang sudah kita bentuk ya dari dinas teknik mulai BPKAD, pembangunan hukum, PU, Bapeda turun ke lapangan melihat hasilnya yang di akhir bulan November itu luar biasa. Secara umum progresnya sudah mencapai 85-90%. Sudah terlaksana. Dilihat dari swadayanya
naik pesat. Artinya contoh saja, jalan ketika orang melepaskan, Pak di sana tuh banyak kumuh, tapi tanahnya akses masuknya kan nggak enak. Akhirnya dari tanah itu tonggone, wis Pak pakai nggon aku ya setengah meter, dari setengah akhirnya ada terus dibangun apa itu paving. Nah, Alhamdulillah. itu kan bentuk Nggih. itu kalau dinilai harga tanah udah luar Nggih, biasa. nggih. Belum ketika yang bangun itu lingkungannya, ibu-ibu dari kan harus bodoh ngetok nih jajan Nggih, dan terus. apa wis dibangun lah. Ya alhamdulillah wis Ada sisi ada lain. sisi lain. Nah, itu kan luar biasa Nggih. karena yang menjalankan juga lingkungannya, Nggih. betul-betul yang dilakukan juga kebutuhan dari yang mereka inginkan. Nggih. Jadi merasa memiliki Betul, merasa memiliki sana. Nggih. Ini yang kita temukan, artinya kalau melihat nominal hanya Pokmas 2.500.000 kecil, ternyata Nggih. tanggung jawabnya ketika sekian puluh tahun usul nggak ndang itu ya ini menjadi luar biasa. Nggih. Marem tenan. Betul, maram Nggih. tunan ini kan yang Ujian, kita rasakan seperti itu kemarin. Nggih. Ini secara potret umumnya seperti itu. Nggih. Itu yang mungkin itu yang Nggih. keren. Yang jelas titik beratnya program 50 juta per RT itu sudah dieksekusi nggih. Betul, sudah Nggih, mulai. Sudah Nah, mulai dieksekusi. Termasuk di Sentul kemarin kan juga luar biasa. Nggih, Nah, enten. Mas Lurah kan sudah Nggih. ada pelatihan juga ya. Nggih, ternyata. ada Nah, pelatihan membuat kue kering kemarin Nah, itu. ada kering. Ada. Yang penting nanti ketika sudah dilatih itu kan keberlanjutan. Nggih. Jangan sampai wis dilatih banyu ndemen gawe kuring kering ternyata nanti bar itu mandek, itu kan ya nggak boleh. Karena ini harus ada prinsip di program ini, minimal ada tiga as lah. Nggih. Nah, kalau di kita dulu kuliah kan ada trias politika, nah, tiga pemisahan kebijakan. Kalau di kita itu tiga as. Yang pertama itu as pertama itu jelas. Jelas itu ketika tadi swadanya udah tinggi, tanahnya dilepaskan untuk jalan umum, gang itu kan harus jelas. Jelas itu wis Pak wis tak wehne harus dibantu warga, tapi perlu didokumentan, diikuti administrasi yang jelas. Minimal kalau memang tanah itu belum bisa dilepaskan secara aturan, misalnya sampai ke PPAT dan sejenisnya, ada surat pernyataan dari pemiliknya bahwa tanah itu dihibahkan untuk diserahkan kepada masyarakat untuk dipakai untuk Fasilitas jalan payung umum, umum. seperti Nggih, itu. Itu yang perlu dipegang. Nggih, berita acara betul, ada. berita acara Nggih. seperti itu Pak Lurah. Ini nanti harus jelas tadi. Terus yang kedua tuntas. Nah, tuntas artinya ketika ada lokasi di sana, ini duitnya fisik itu hanya 35 juta, 7% ya 35 juta, dikurangi 5%-nya kan 5%, kurang dari 35 juta. Nggih. Adanya seperti ini, ketika mau bangun saluran air di RT tersebut, ternyata kalau dihitung RAP itu kebutuhannya 50 juta. Boleh dilakukan, tetapi konsekuensinya masyarakat juga harus menanggung. Maksudnya swadanya harus ya ki timbangan gandang dieksekusi enak duit iki engko kesuwen kena banjir malah enggak udah dijalankan tapi terus kurangi. Udah nanti bersama-sama kita tangani. Nah, itu kan bisa membantu. Misalnya tenaga kerja wis Pak nggak usah diupayung, itu kanggo lingkungan dulu aja. Nah, misalnya itu. Artinya tuntas dalam sisi seperti itu bisa. Yang kedua, kalau anggarannya hanya 35 juta setelah dikurangi BP 5%, adanya sekian puluh juta tadi, ya sudah diambil mana yang bisa untuk menyelesaikan kegiatan itu. Nah, prinsipnya tuntas tadi ya menyelesaikan, tidak boleh terus separuh jalan. Betul, separuh jalan itu kan tidak. Karena belum tentu kegiatan ini kita masih belum, kan banyak kegiatan yang perlu prioritas pemerintah kota. Ini kan perlu ditata. Jadi ketika sudah diturunkan di RT ya harus tuntas tadi. Jelas, tuntas, pas. Nah, pas itu ya tadi, pas duitnya ya seperti adanya ini, ketika ada kekurangannya ya harus swadaya dari masyarakat. Karena fungsi utamanya program ini kan menggali potensi sumber daya yang ada di lingkungan RT, memberdayakan masyarakatnya, diajak untuk mengidentifikasi masalahnya, terus mengeksekusi persoalannya itu dengan apa biar membantu menyelesaikan tadi. Ini kan wes kita hadir daripada yang selama ini kita rapat-rapat musren tapi ini kan yang jadian itu. Terus perannya OPD gimana Pak kalau sudah tetap, artinya musren itu tetap berjalan ketika sudah di RT ada membicarakan duit 50 juta tadi.
di RW sudah ngomong kemarin, kepala Bapeda sudah mengingatkan kembali untuk memudahkan perencanaannya. Ketika sudah musren di RW bisa mengusulkan kegiatan yang lintas RT-nya. Misalnya minimal bisa 2 RT, apa bisa lebih kan, ini yang perlu eksekusi diusulkan ke kelurahan, musrenbang. Oke. Nanti di kelurahan juga sama. Kelurahan itu kan punya beberapa RW. Ketika sudah dari RW mengadopsi dari beberapa RW untuk usulan ke kelurahan, di kelurahan juga sama, minimal bisa mengusulkan dari lintas RW-nya yang menjadi kebutuhan sekelurahan tadi. Minimal 2 RW lah, dibawa ke musren di kecamatan. Baik fisik, non fisiknya baik di bidang sosbud, ekonomi, dan jenis tadi. Nanti di kecamatan akan menjadi DSP tadi, dan itu OPD akan hadir untuk bisa ngambil kegiatan apa yang sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai jane di RT itu ini bisa di RT keren kecil karena pekerjaannya sederhana dan nilainya kecil, daripada nanti masuk ke OPD juga kesulitan. Mereka kan terbentur dengan aturan mainnya. Kadang itu anggarannya terbatas, kebutuhannya banyak. Karena selain musren kan dia harus satu OPD dari provinsinya, dari pusatnya juga, sama fungsi teknis yang selama ini mungkin tidak perlu dari usulan masyarakat, tetapi memang fungsinya mereka secara aturan memang menjalankan fungsi rutin harus dilakukan. Ini kan nggak mungkin lagi kan duitnya terbatas aja. Terbatas. Tapi itulah. Tapi kan ini sebagai bentuk perhatian, perhatian betul. Langsung tepat sasaran menyentuh ke masyarakat. Jadi dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pun dilakukan oleh masyarakat. Jadi rasa memilikinya semakin kuat. Ini menyambung tadi terkait prioritas. Dan ini kan semuanya pasti nanti diusulkan melalui musrenbang. Nah, mumpung ini kan masih ada musrenbang dan masih berlanjut ke tingkat kelurahan, terus tingkat kecamatan sampai ke RKPD. Melihat program Blitar Keren yang 50 juta per RT ini ada dilema. Dilemanya yang pertama masalah prioritas. Ini prioritasnya untuk mengembangkan potensi wilayah atau menangani masalah-masalah yang urgent. Biasanya RT seperti itu, bingungnya. Soalnya kenapa? Yang masalah-masalah urgent ini ketika tidak segera ditangani, kan ini ada dana Blitar Keren ini. Kalau menggunakan dana yang cepat tertangani. Tapi di sisi lain, mumpung ada dana ini, dia juga pengen mengembangkan potensinya. Dan kalau masalah urgent ini dinaikkan ke musrenbang, ke ini kan suwi. Nah, ini mungkin ada saran dari Pak Kabag Tapem gimana ini kalau mengalami kebingungan seperti ini. Di satu sisi mengembangkan potensi dan menangani masalah urgent. Yang jelas kita kembalikan pada rohnya program ini. Jadi program Blitar Keren atau RT Keren ini kan tujuan utamanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan terendah yang dekat dengan masyarakat. Kalau memang seperti itu ya memang harus yang urgent dulu, yang betul-betul kebutuhan di lingkungan tersebut. Tapi memang harus diingat, sekalipun kebutuhan itu urgent di RT-nya, yang harus diingat 3 as tadi. Kan duitnya hanya 35 juta untuk fisik dan 15 untuk non fisik. Artinya ketika dipaksa pun kalau urgent itu mungkin ya untuk pengembangan itu nggak cukup, ya memang harus diusulkan ke tingkat RW, tingkat atas biar nanti. Nah, ketika seperti itu saya yakin di perangkat daerah itu juga punya targetnya. Targetnya itu kan adanya perangkat daerah, adanya dinas OPD itu kan untuk menjawab atau menjabarkan, mewujudkan visi misinya Kota Blitar. Salah satu eksekusi mewujudkan visi misi kan program Blitar Keren itu. Dan di OPD ketika nanti yang yang pengembangan tadi yang potensi tadi, kalau memang arahnya untuk mewujudkan visi misi dan itu menjadi tanggung jawab OPD, saya yakin OPD punya sana. Karena nanti prosesnya kan ada forum perangkat daerah. Artinya di forum perangkat daerah itu ada wasitnya. Wasitnya itu yang ngawal RPJMD tadi. Artinya ketika usulan itu dari kecamatan disandingkan, ini harusnya masuk ke dinas PU misalnya.
ini PU bisa jadinya kirunganu belum penting masih ada. Nah, Siap. di Bapeda timnya kota yang ngawal RPJMD tadi, oh ini bisa kan ini menjadi ikunya dinas ini misalnya. Nah, ini kan yang makanya pengembangan potensi tadi kalau memang arahnya untuk mewujudkan visi misi tadi dan sesuai dengan ikunya apa itu target utama kinerjanya perangkat daerah itu akan menjadi prioritas. Yang harus disadari bersama bahwa kita harus mulai membuang jauh-jauh. Alah engko paling nek tak usulnya ya kalah, nggak boleh seperti itu. Kita punya argumennya. Kalau memang itu betul-betul real dan sangat dibutuhkan masyarakat, tidak selesai atau tidak cukup dengan dananya RT keren, ya memang harus diusulkan ke perangkat daerah tadi. Itu yang ini. Nah niku kadang niku keluhan dari kita perangkat itu ketika musrenbang niku. Betul. Ini musrenbang bolak-balik yang diusul. Nah, Jelas ra enek sitok. Siap. makanya paling enggak dengan ini saya yakin sudah ada semua. Artinya Nggih, ketika RT usul, ini loh, sekarang kan sudah dirubah polanya. Nggih. Kalau kita bermusyawarah di tingkat RT akan membicarakan kegiatan usulan yang jelas sudah ada uangnya. Memang kalau sudah di musren kelurahan itu belum ada, ini sekarang lagi digodok oleh teman-teman Bapeda. Memang dulu pernah saya waktu di Bapeda itu iri dengan di beberapa kabupaten. Di kabupaten lain tuh dulu sudah pernah ketika musren di kecamatan. Nah, kalau musren di kecamatan kan OPD datang. Jadi di sana sudah membawa angka kecamatan A misalnya. Di musren ini alokasi untuk kecamatan itu ada sekian miliar misalnya. Nah, dari sekian miliar itu kan dia akan berdiskusi untuk mempertahankan dari anggaran ini mana bidang mana yang bisa dia kan betul-betul dan akan dieksekusi. Nah, ini sekarang lagi dirumuskan teman-teman Bapeda. Arahnya ya salah satu ke sana, biar enak. Artinya ada yang secara tusi memang APBD itu misalnya 20% untuk pendidikan. Iya, jelas ada dua. Nah, ketika 20% ini kan akan dipilah. Ini yang berasal dari musrenbang. Ini yang dari Mamala. Ketika seperti itu kan kita punya 3 kecamatan. Nah, bisa kan diturunkan, kecamatan Banyu Kidul enak duit sekian. Ini yang perlu dibicarakan. Yang bicarakan siapa? Ya itu masyarakat itu. Nah, kan berbobot. Orang akan nggak jenuh kan itu. Ketika saya nanti ngomong, mengusulkan, berarti betul-betul akan dilaksanakan. Memang tidak semuanya. Maksudnya 20% alokasi pendidikan tidak semua dimusyawarahkan, enggak, karena udah ada pondok-pondoknya. Ini yang bisa usulan musrenbang hanya 5%-nya saja, ya kan? Tapi kan enak, orang kan sih jelas. Dan itu yang lain juga arahnya kan seperti itu. Masalahnya kan kemarin juga kita diskusi dengan lurah-lurah itu, kemungkinan kendalanya itu belum ada porsi anggaran untuk musrenbang. Nah, berapa harus di musrenbang jatah piro di musrenbang. Nah, diperjelas nih mungkin teman-teman itu semangatnya ada. Soalnya angkanya ada, betul. Soalnya kemarin waktu saya musrenbang di RW itu saya mendampingi itu pasti ditanya sing wis direalisasi sing ndi teka musrenbangku sing diingi. Betul ya. Berarti saya harus siap-siap kalau di RW itu punya data. Oh iki lho hasil musrenbang tahun sekian sudah direalisasi. Jadi marem ngeten. Jadi masyarakat itu ketok sing tak usul ning kae ternyata ya bisa terrealisasi. Lah mudah-mudahan dengan program RT keren sama akan terpola juga. Kalau dulu nggak terpikirkan kan sampai muncul bisa duit seperti ini. Karena kan dulu kalau rapat di RT paling ketua RT ini ada pengurus harus ngomong-ngomong, diusul iki ya, oke. Nah, kan seperti itu. Tapi sekarang kan real. Real enak duit lho iki. Nah, mesti kemarin di RT saya diajak undang juga. Ojo nek nggo kuwi ya, saiki lho musolane dhewe kok. Selama berdiri udah hampir 20 tahun enggak pernah semua sudah. Ya udah mau enak usulkan. Olah paling ukur 5 juta nggo ngecat. Nah, kan berarti real. Nah, sama nanti ketika di musren kita nanti dari teman-teman kecamatan, kelurahan juga sama mungkin bisa ketika di Bapeda menggodok itu ya tadi. Ayolah musren itu ben berbobot, ben semangat. Ya enak orang jaluk duit, ongko itu paling enggak itu kan bisa dikawal nanti. Itu kelihatannya bagus betul. Itu udah saya dulu masuk di Bapeda itu 2014 ketika di ketemuan Bapeda se-Jawa Timur, neng kecamatan neng sana bawa 5 miliar angka itu. Dia akan mendiskusikan itu di desa, betul kan, enak.
saya pengalaman Musrembang kali ini antusiasnya banyak Pak. Soalnya menunggu itu. RT. Saya itu Musrembang minimal pulang jam 11. Diskusinya nggih. Ini real nih. Minimal pulang jam 11. Jadi real yang ini apa? Aktif betul di Musrembang karena ada program yang 50 juta ini. Rasa memiliki berarti harus apa niku? Digunakan semaksimal mungkin, dipikirkan betul sama rekan-rekan di wilayah niku. Tapi yang perlu diingat juga nanti perlu didokumenkan. Artinya basis data usulan tadi, karena kalau sekarang kan di BPK ketika pemeriksaan itu kan akan dilihat masuk Musrembang tidak. Makanya nanti di mana itu ketika di RT sudah juga sama akan terinput usulan tadi mereka mulai sejak musren di RT RW kelurahan tuh ada dokumen usulan itu nanti kan besar enak. Itu yang kadang kita terlupakan meskipun sudah ya paling enggak harus ditata kembali, disiapkan itu biar terlaksana. Alhamdulillah kita dukung apapun program Pak Wali, apapun program Pemda niku kita di lapangan siap untuk mendukung. Nah, kembali lagi ke Blitar Keren niku Pak. Niki kan ceritane ada program judulnya RT, dana RT gitu. Tapi RT dan RW nggih tidak boleh menjadi Pokmas. Kadang ada RT yang sudah menyadari tapi juga ada yang perlu di briefing lagi, dicerahkan kembali. Sebetulnya itu bagaimana seharusnya menyikapi hal ini. Ya, terima kasih. Paling enggak kita kembalikan pada aturan main. Artinya uang sepeser pun karena itu dari APBD, nah, itu nanti kan ada pertanggungjawabannya. Nah, ketika program ini baik dan sudah ada petunjuk teknisnya di peraturan wali kota sudah diatur dan dijelaskan memang ketua RT dan ketua RW memang tidak boleh sebagai pelaksana proyek ini. Siapa Pokmas? Pak RT, Pak RW kok jenengnya tuh ya. RT itu kan merukunkan lingkungannya, warganya. Pokmas kan hadir untuk menjalankan biar nanti ada balancing fair, maksudnya ketika Pak RT, Pak RW pun nggak bisa atau tidak pelaksana proyek, perannya cukup strategis. Yang merencanakan, yang mengusulkan kan Pak RT, Pak RW-nya. Nanti yang mengawasi juga mereka, yang akan memanfaatkan juga RT itu lingkungan RT-nya. Terus Pak, aku di mana? Kan, ayo kita harus bersyukur loh di Kota Blitar itu jadi irinya kabupaten. Enak ya di Kota Blitar itu. Ketua RT RW aja untuk insentif. Insentifnya 250 kalau nggak salah. Tambah operasional. Itu kan tujuan artinya banyak warga yang lain ini kan udah luar biasa. Artinya memang program ini mungkin kalau suruh sempurna nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tetapi paling nggak sudah ada ini kan luar biasa. Satu meskipun Pak RT RW tidak sebagai pelaksana pun pemerintah hadir. Tetap ada insentifnya juga ada, POP-nya ada, itu kan bentuk perhatian kita. Ben artinya semakin banyak nanti malah pemeriksaan malah nggak penak nanti. Leres. Niki kalau saya ngibaratkan itu seperti pemerintahan zaman dulu antara raja dengan patih, gitu. Kalau raja itu bisa membuat kebijakan, tapi nggak bisa melaksanakan. Pelaksanaan eksekutornya patih. Patih itu bisa melaksanakan tapi nggak bisa membuat kebijakan. Jadi rajane iki sakjane iki RT, patihe Pokmas. Kalau saya mengibaratkan seperti itu. Dan itu bentuk balancing. Kalau saling kan seperti itu, betul-betul bahwa akuntabel gitu ya salah satunya saling ngawasi, saling itu. Pelaksanaannya saling koordinasi tetap gitu. Jadi enggak Pak RT Pak RW itu tidak col. Tidak col. Wis tak col ngene. Wis urusane Pokmas enggak boleh seperti itu ya. Soalnya kan yang tahu apa itu namanya awalnya itu kan Pak RT Pak RW gitu. Jadi yang ngerti misal ada pelatihan pembuatan kue kering kayak di Sentul itu, yang sejatinya yang tahu masyarakat itu butuh apa, terus kue keringnya jenis apa, terus bagaimana ini kan Pak RT semua. Betul. Jadi kan tinggal Pokmas itu kan satu teknis pelatihannya seperti apa toh. Pelatihan itu kudu nyiapne bahannya, kudu nyiapne tempatnya. Narasumber sopo, kan seperti itu. Jadi betul, ini kan bentuk kolaborasi. Di awal sudah ada ketika di pemerintah itu ada eksekutif legislatif, ya seperti ini. Di sana ada
inspektorat yang mengawasi makanya saling anu Nggih. tadi, di lingkat bawah sudah dilakukan seperti itu. Nggih. Kan kalau saya prediksi saya itu kalau memang itu berjalanan bagus. Ini akan jadi betul ini program seperti ini. Nggih. Soalnya juknisnya sudah ada, aturan mainnya sudah jelas, Iya. dan realnya sudah ada, dan sekarang pelaksanaan juga mudah kan. Dana RT Keren ini kan bisa langsung memberikan alat nggih, Iya. alat ke apa? Ke Ke peserta masyarakat, pelatihan nggih, peserta. enggak perlu hibah. Betul. Yang penting sepanjang ada kegiatan Pelatihannya. nggih. Jadi memang itu yang salah satu ketika kalau di OPD kan harus hibah dan Hibah syaratnya nggih, apa. leres. Boleh, tetapi harus ada pelatihannya. Pelatihan, Pelatihan nggih, untuk kegiatan. kesana memang kegiatan itu. Nggih. Misalnya mau ada mesin jet, loh, nek njaluk mesin jet nggak bisa, no. Tapi ketika orang sudah dilatih menjahit, Nggih. dia disiapkan bekal, kan Siapkan. akan betul-betul dia bermanfaat dan mereka nggak muspro juga. Nggih. Nah, wah niki menyinggung muspro Mak. Wow. Nah, ini kan kadang niku kalau pelatihan seperti yang kita bicarakan di awal, kadang seperti formalitas, Pak. Nah, betul. Gitu. Ketika pelatihan cukup pelatihan tapi keberlanjutannya Betul. belum ada. Nah, ini ketika kalau kita RT dan Pokmas itu kan hanya pelaksana. Untuk membina ke depannya niku kan perlu binaan dari Pemda Binaan, juga. betul. Nggih, Iya. niku pripun, Pak? Satu yang harus Nggih. program ini juga tidak berdiri sendiri. Nggih. Artinya ini kan juga membantu dinas teknis Nggih. ketika membangun saluran pun, kalau itu di lingkungan perumahan kan ada dinas perumahan Perumahan, rakyat. nggih. Kalau mau jalan itu kalau anu kan juga ada dinas PU-nya. Nggih. Jadi karena mereka sebenarnya kan kinerjanya dinas urusan itu kan mereka. Maksudnya Nggih. ngomong jalan jembatan ya PU, tapi ini sudah dibantu ketika sudah masuk ke sana bisa tereksekusi, dinas akan menginput juga, artinya ada pemantauan ke sana juga, artinya tidak lepas ini urusannya kelurahan Nggih, enggak, nggih. jadi dinas juga sama dengan pelatihan juga, artinya ketika sudah per RT ada seperti ini, makanya perannya RW kelurahan tadi menjadi basis datanya, ketika sudah dilatih kan tidak selesai. Nggih. Pak RW juga sopo to pelatihan yang RT mau jenenge. Nah, akhirnya kan bisa jadi di sini gue kering, nanti di RT lain juga ada kan. Nah, ketika ada kan akan terinput menjadi sekian orang yang Nggih. itu akan nanti ketika dinas ngadakan kan udah menyampaikan, Pak, Bu, ini loh dari Kelurahan Sentul kemarin program RT Keren jenis pelatihan yang dilakukan ini. Ini yang sudah kita latih by name by trace-nya. Jadi nanti kan mereka akan hadir karena ada pembinaan berikutnya kan dari dinas teknis. terkait. Nah, jadi nggak usah Nggih, khawatir. kan iku. Dan ini makanya ada peran tim tadi. Ada tim kota, tim kecamatan, dan tim fasilitasi kelurahan tadi. Jadi makanya yang jelas hasil-hasil itu harus terdokumentasikan, terinput untuk keberlanjutan berikutnya. Leres, Pak. Promosi juga bisa nggih, berarti kan ketika ada pelatihan kue kering ya, kuenya itu bisa dijual. Betul. Ya. Oh iya. Dinas bisa promosi Dinas juga. punya wajib, Nggih, iya. kan gitu. Yang sering dilakukan Pak Sekda juga kan, ayo di kita itu kan sudah banyak di masing-masing kelurahan ada yang membuat kue punya Nggih, catering tadi. nggih. Jangan karena belum disiapkan mungkin stempel atau NBM. Kalau belum silahkan dibantu mereka. Nggih. Mau sudah dilatih ya harus kita yang makan. Lucu loh nanti sing Nggih. latih kita Bud BPN yang kelurahan ngambil sing perusahaannya. Nggih. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi disengkuyung bareng. Betul, disengkuyung Nah, bareng. ingin sukses. Ya, alhamdulillah sekilas program RT Keren ini sudah mudah-mudahan masyarakat sudah tahu arahnya kemana. Nah, ini beralih ke perencanaan wow. Kemarin itu kan kalau porsinya RT RW kan sebagai perencana kemarin. Betul. Ini sekedar usul mawon, Pak. Jadi kan ketika perencana itu ya kemarin kan juga ada BIMTEK, ketahui BIMTEK untuk RT RW. Saya kira itu BIMTEK-nya itu BIMTEK untuk perencanaan, ternyata teknis, nggih, teknis. Nah, ini kalau menurut saya itu perlu ada semacam pembinaan untuk RT RW sebagai perencana. Jadi daerahku itu kudu diapakne itu. Nah, kita bisa datangkan pegiat wisata atau pengusaha. Jadi wawasan mereka itu bertambah. Jadi tahu apa yang harus dilakukan. Selama ini kan kalau saya lihat nih, ngapunten, kalau saya lihat usulannya itu masih saluran ya. terus jalan. Nah, ngoten kan ilmunya untuk
meningkatkan itu sing aneh. Nggih, Betul, lah ya. niku mungkin seperti itu Pak Perminta. Nah, nggih, itu nanti kan salah satu program ini memang belum sempurna. Nggih, Makanya nggih. ketika ada pilot project, ada monep kami, nanti di 2022 juga sebentar lagi itu juga akan dilakukan. Makanya jalankan dulu yang sudah dibuat, Siap, diatur, tetap nanti ada evaluasinya juga. Betul, termasuk yang Mas Lurah sampaikan tadi, kita bisa nanti di kecamatan, di pemerintahan kan masih ada pembinaan peningkatan kapasitas untuk RT RW. Nggih, Nah, nggih. salah satunya karena untuk memperoleh ya betul. Ketika sudah teknis Pokmas sudah dilatih karena dia akan menjalankan itu biar Jalankan. benar. Di sisi perencanaannya juga sama, Pak RT biar punya wawasan lebih. Oh, ketika ngomong non fisik itu ternyata tidak hanya sekedar pelatihan-pelatihan, karena saya khawatir di sana tuh hanya pelatihan tok, misalnya menjahit jane yukur wong kuwi tok bareng ngono Nggih. kelanjutannya Wis bingung. bar. Lah aku dikongkon Pak RT kon Nah, nggih. saya nggak pengen seperti itu. Nggih. Makanya kan berasal dari usulan dari masalah di sana. Oh, ibu-ibu di sana ben sore kok bodo cangkruan bareng ngono. Apa to? Lah piye lho Pak RT nek kor rene lho nek sing bisa aku dhewe iso jahit, kan iso sambilan iso lah. Itu mesti ditangkap tadi. Nggih. Nek ngene iki nek sing iso anu kan iso gawe kue atau nganu kan lah ditangkap seperti itu. Tapi kan tidak semuanya punya seperti itu. Nggih. Bisa jadi misalnya di RT depannya makam Bung Karno itu kan sangat mendukung pariwisata. Apa yang bisa diperankan di RT tersebut? Mungkin nggak terpikirkan, tetapi bisa jadi di sini loh pengunjung wisata itu kan kebanyakan datanya kan sore atau kan perlu istirahat. Kadang kebiasaan di sini kan hanya datang sehingga harus nanti besok pagi udah pulang. Piye carane biar lebih lama di sekitar makam di Kota Blitar. Nah, itu kan berarti perlu ilmunya tadi. Nah, betul, betul Mas. Artinya Jadi yang titik beratnya ojo dicul-nicul. Nggih. iya, Jadi kalau dicul-nicul kadang kesibukan Pak RT Pak RW itu banyak sebenarnya Betul. mengurusi daerahnya. Jadi Iya. untuk memikirkan lingkungannya, wilayahnya perlu dibantu. betul, iya. Titik beratnya di situ, Pak. Apalagi jabatan RT kan juga mereka kan juga satu punya tanggung jawab untuk keluarganya juga kan. Nggih, RT itu bukan pekerjaan loh. Nggih. Nah, ini kan tambahan yang untuk membantu biar Tugas tambahan. tugas tambahnya. Tapi sosialnya tinggi lah. Nggih. Makanya pemerintah tadi udah hadir untuk diberikan memang insentif hanya tidak seberapa daripada tugasnya yang 24 jam yang Nggih, mau mesti leres. Pak RT Nggih. Pak Lurahan itu. Ya. Nah, itu terkait niku. Nah, niki saya ingin langsung masuk ke bagian tapemnya. Nah, ini kan ada sedikit inovasi ya, inovasi terkait program Blitar Keren. Monggo bisa disampaikan, Pak. Oke. Kelihatannya singkatannya Ruko Biker. Nah, nggih niki. Pripun niki? Nah, ya, karena ketika ya dulu awalnya dari diskusi dengan Mas Lurah ini, jadi terbawa dari Panjen Kidul, kita bekerja itu jangan terpaku pada anggaran dulu. Ah, siap. Artinya Ya, yang jarang kita harus merubah mindset kita bekerja kalau enak duit dari anggaran. Enggak, kita enggak boleh seperti itu. Karena kita bekerja dengan hati dan itu menjalankan fungsi kita. Karena kita dulu jadi pegawai ini digaji kan memang untuk bekerja itu. Nggih. Sepanjang pekerjaan itu memang tidak perlu membutuhkan uang, artinya karena kemampuan kita tadi. Nah, terkait dengan program Blitar Keren ini kan kota itu kan ada 651 RT, Nggih. sekian banyak. Pak Wali, Pak Sek, dan pimpinan DPRD kalau pengen lihat kayak apa toh progresnya RT Keren itu yang 50 juta. Saya cuma pengen tahu di Kelurahan Blitar seperti apa, di RT mana itu, RT ini, RT 1, RW 2, Blitar itu yang dibangun apa, terus RT 10, RW ini di Mendogre itu apa yang dilakukan. Daripada ngelaporan kan terlalu lama, nah, kita buat bisa di dalam genggaman. Oh, Nah, aplikasi. lewat aplikasi di handphone itu namanya ya ben mudah ya. Ini masih kita diskusi lagi. Awalnya Ruko Biker, ruang konsultasi Blitar Keren. Tapi kelihatannya nanti menarik nggak kalau bisa di Play Store kan itu daripada kelihatan malah lebih tertarik RT Keren itu malah keren. Bisa jadi seperti itu. Rohnya apa tapi paling enggak kita pengen menginisiasi, membantu semuanya. Tidak ada ini kan program yang bagus.
transparan perlu. Tidak hanya pimpinan, warga juga bisa melihat. Ketika orang akan melihat kan bentuk sosialnya juga ada Mas Lurah. Artinya ketika orang lihat Sentul, wah hasilnya kok apik to dibangun ini. Neng kono kok usulannya kene kok kurang gawe dumpal, kurang gawe nah. Orang kan saling kan. Nah, ini yang tolong nanti ini sudah kita siapkan. Memang belum sempurna, kita sudah membuat seperti itu. Ini lagi mahap eksekusi penyelesaian tadi sudah kebetulan yang membuat itu ya awalnya dari nah ini Mas Lurah ini yang ngawali bikin. Tapi karena kesibukannya dulu masih sekretaris kan bisa tak kongkon-kongkon. Nah, saya kira bosnya Pak Lurah kan pekerjaan juga banyak. Ini ada podcast ini malah luar biasa. Saya tidak pengen merepotkan di sini, makanya saya kebetulan saya punya teman juga di aplikasi di perizinan. Nah, sahabat saya di sana, saya kontak. Alhamdulillah jiwanya sama seperti Mas Lurah ini. Dia nggak pernah memikirkan ya karena kita perlu pernah satu berkomitmen ini kalau orang kan jadilah orang kalau bisa memberikan manfaat pada orang lain. Ini kan yang jauh lebih bermanfaat tadi. Makanya terus beliau mau dan di luar ekspektasi saya ternyata. Setelah kemarin saya tanya gimana perkembangannya progresnya, dikirim ke saya tutorial video pendeknya lebih dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Nah, ini kan sakjane pegawai iki kathah sing potensi. Betul, iya. Ternyata potensinya kurang dipromot saja kan. Nah, betul. Nah, kurang digali saja. Terus saya minta ojo api-api sik. Nah, aku kan juga api pisan mboten ono apa, Pak. Kan nanti pikir orang ada duitnya ngesane lah. Ini paling enggak lho Pak ini kan saya suka nah, karena ya hobi. Nah, udah ya oke lah. Paling enggak nanti ketika seperti ini insya Allah nanti sebelum tahun baru kita bisa launching meskipun tidak harus resmi, tapi paling nggak bisa dimanfaatkan dan saya nanti perlu minta bantuan. Aplikasi bagus, tapi aplikasi itu kan yang membuat juga yang perlu input kan. Nah, yang input kan juga ada ketika tahu RT 1, RW 2 Blitar, RT 4, RW 10 Bendoger kan nggak mungkin kabak tapem sing input sendiri. Nggak mungkin staf saya. Ya perlu teman-teman di kelurahan, di area nanti kan kita bantu, kita minta ini loh carane, jadi kegiatan sampean kudu diinput di sini. Nah, nanti kan ini yang perlu karena ini nanti menjadi bentuk pertanggungjawaban ketika nanti pimpinan siapapun yang akan bisa melihat di sana. Yang kedua akan membantu RT yang lain untuk bisa kreatif. Mesti akan ada referensi. Betul. Dan kemarin ada masukan juga, Pak perlu di luar. Oke, bagus kalau lakukan dulu Nah, jalankan dulu nanti. Nggak mungkin pemerintah kota akan diam. Pak Wali juga pernah menyampaikan juga. Setelah nek apik jalan bisa ditambah. Nah, kan bentuk-bentuk untuk membantu. Dan saya yakin nambah itu juga bukan untuk Pak RT kok, bukan untuk personil. Ini kan betul-betul untuk rakyat kita yang ada di bawah yang karena persoalan-persoalan selama ini yang perlu diatasi bersama tadi. Itu jadi yang pengennya nanti seperti ini. Akan berguru kan ya Mas Lurah siswa juga. Piye membuat di Play Store itu. Nah, ini kan tidak harus anggaran dulu. Karena ngomong anggaran malah nggak selesai. Nanti kalau sudah selesai biar saya uploadkan ke Play Store, Pak. Itu jadi Jadi kalau di Play Store kan memang siapapun bisa upload sebetulnya. Nggak harus akunnya siapa. Satu akun saja itu bisa upload semuanya. Ya kan tahu kalau itu memang nggak harus. Oh ini kan akunnya Sentul berarti yang buat bukan ini. Sudah ada. Mboten. Jadi kalau akunnya Sentul bisa dipakai siapa saja. Alhamdulillah. Inovasinya luar biasa. Kami tunggu Pak. Semoga bisa mensukseskan program Blitar Keren ini. Termasuk nanti seperti acara seperti ini saya mengharapkan Mas Lurah bisa teman-teman di RT RW bisa di sini. Nanti terus dari apa yang terkait dengan ini akan saya masukkan juga di Play Store tadi di salah satu bagian ini kan bentuk real kemarin sudah dengan Pak Lurah di mana. Ini kan bisa kita masukkan di ini kan konten real yang bisa kita masukkan di aplikasi nanti, semua akan bisa melihat. Ini kan betulan. Jadi saya mengharapkan nanti, ya sekali lagi Mas Lurah, siswa bisa itu. Aja bosen-bosen ya, punya ide kreatif, kembangkan terus, nggak usah. Kalau orang kritik wajar, orang nggak seneng wajar. Wis toh, wong kok nyenengi kafe mesti angel. Siap. Tetap jalan dalam koridor, insya Allah akan berhasil. Kalau saya itu prinsipnya ketika ada ide langsung eksekusi saja. Ini saya juga otodidak Pak, blas. Pertama kali saya terjun ke podcast ini ya ini nih. Dari saya nol pudol semua
langsung nekat mawon, bondo nekat mawon. Betul, ini justru yang menjawab era kekinian. Oke. Nah, artinya era kekinian tidak hanya sekedar YouTuber sudah, Nggih. WhatsApp sudah, Oke. TikTokan sudah. Kita harus mengambil peran di sisi mana yang bisa tidak hanya sekedar eksis untuk di medsosnya, Nggih. tapi ini di media sosial ngikuti kekinian iya, Nggih. ke masyarakatnya juga berdampak. Ini ya Siap. justru jauh lebih penting, dan ini saya yakin sejak awal saya pernah komen di tayangan pertama yang dengan kan, itu nggih. Mas Lurah Plosokerep, Plosokerep, dan nggih. saya ikuti di Karangsari juga. Karangsari, Oh, nggih. bagus, ini perlu mereka real di medsos ngikuti, tetapi bermanfaat juga untuk rakyatnya. Ini sangat perlu. Siap. Nggih. Matur nuwun. Pak Parmito yang terakhir. Biasanya closing statement. Nah, kata-kata penutup closing statement dari Pak Kabag pemerintahan. Nggih, Monggo. terima kasih. Nggih. Program Blitar Keren atau RT Keren ini saya mengharapkan, karena ini sangat penting dan Nggih. sudah dimasukkan di RPJMD, dan ini sesuai dengan masuk RPJMD ada aturan mainnya. Saya mengharapkan Pak RT khususnya dan Pak RW nggak usah berkecil hati, meskipun pelaksananya itu Pokmas, tapi roh utamanya penjenengan. Artinya yang merencanakan penjenengan. Dan ingat, ini semuanya untuk menjawab permasalahan persoalan yang ada di tingkat RT, di tingkat terbawah masyarakat, biar segera terselesaikan. Meskipun lagi-lagi tidak semuanya bisa tuntas karena anggarannya juga sangat terbatas. Mungkin kalau orang hitung-hitungan 50 juta itu untuk opo. Nah, oke. Nah, tetapi yakinlah niat baik pemerintah kota melalui Pak Wali ini, tolong kita harapkan bisa kita bersinergi bersama untuk mensukseskan, dengan harapan akan tercapai, terwujud Kota Blitar yang betul-betul keren, unggul, makmur, dan maju dan bermartabat. Itu bisa terwujud salah satunya dengan program Blitar Keren ini. Mungkin itu Mas Nggih. Lurah, terima Nggih. kasih. Matur nuwun Pak Kabag pemerintahan Pak Parminto. Terima kasih di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri hadir ke podcast. Nanti disambung lagi, nanti akan kami undang lagi. Betul, ketika ada perlu konfirmasi. Betul. Jadi mboten usah bosen, mboten salah Siap. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Kabag pemerintahan Pak Parminto. Nggih, niki wau bincang-bincang kalian Pak Parminto. Mungkin ini sedikit banyak bisa menjawab apa itu program Blitar Keren, bagaimana pelaksanaannya, awalnya bagaimana, dan sekarang sudah progresnya sampai mana, dan kedepannya mau jadi apa. Nih mungkin ada sedikit gambaran yang sudah bisa dipetik. Terima kasih. Mungkin sampai ketemu lagi ke tamu-tamu saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.